Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan juga nyalakan tombol loncengnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sehat itu penting, sehat itu sangat berharga, dan sehat itu nilainya sangat mahal. Karena sehat itu berharga, sehat itu sangat penting, maka sehat itu sesuatu yang harus kita minta kepada Allah dalam bentuk doa, dan kita upayakan dalam bentuk ikhtiar maksimal. Sebagaimana perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian mintalah sehat setelah kalian punya iman. Jalu'o sehat wal afiat sakmarine kon duwe iman. Karena sekuat apapun iman seseorang, sehebat apapun iman seseorang, kalau dia nggak sehat, ibadahnya nggak akan bisa sempurna. Betul? Imannya kuat tapi nggak sehat, sholat juga nggak bisa sempurna. Maka sehat itu penting. Sehat itu mencakup 5 hal: fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Kenapa orang itu sakit? Kadang-kadang sebab 5 hal ini nggak balance, nggak seimbang. Yang paling sering dilupakan orang itu dalam hal spiritual. Padahal ini penentu kesehatan yang paling urgen, paling vital. Dari 5 tadi adalah spiritual. Fisik sering diperhatikan sama orang, diopeni temen. Psikologis, spiritual, sosial, kultural betul-betul diopeni. Tapi spiritual itu yang sering dilupakan. Padahal ini yang paling penting. Maka selama jenengan rajin ngaji, sregep sholate, rutin zikire, dijamin jenengan gak akan sakit-sakitan, dijamin jenengan sehat. Wong loro apa ae janji atine gak ditambani dhisik, gak kira waras. Karena 80% penyakit itu sumbernya dari hati. Yang dari makanan itu cuma 20%. Jadi ternyata 80% ya sumber penyakit itu teko hati. Makanya wong loro apa ae janji atine gak ditambani dhisik, atine gak diwarasno dhisik, gak akan sembuh. Jadi sebenarnya orang sakit itu ndak ada pantangan makan ini, makan ini, makan ini, ndak boleh makan ini, ndak boleh makan itu. Ndak ono, gak apa-apa. Sing gak oleh itu kalau berlebihan. Coba Rasulullah itu tidak pernah melarang umatnya untuk makan ini, makan ini, makan ini, dibatasi makan ini, makan ini, selama itu halalan thayyibah. Pokoknya halalan thayyibah, gak apa-apa. Kanjeng Nabi gak tahu ngelarang. Sing ndak oleh iku nek kakean, asal gelem nurut resepe Kanjeng Nabi, pasti sehat, pasti nikmat. Ojo mangan sak gurunge luwe, mandek kolekmu mangan sak gurunge wareg. Jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Pasti nikmat, pasti sehat. Lu nikmate Gusti Allah disyukuri. Salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah itu yo
digunakan sesuai dengan yang diridhoi Allah, dirasakno atine seneng, hidup itu akan bahagia, hidup itu akan barokah. Lapo sih wong uripe kok susah, lapo wong kok uripe gak enak? Salah dhewe. Pertama, terlalu banyak mengeluh, kakean sambat. Nyun ngapunten, nyun ngapunten. Sekali lagi disyukuri nikmate Gusti Allah. Urip sing barokah niku ngono kok. Ini malam kita berharap berkah. Barokah niku ziyadatul khair ba'dal khair, selalu bertambah dan bertambah kebaikannya. Pokoknya ada peningkatan. Urip niku semakin lama harus semakin bermakna, semakin tua harus semakin mulia, tambah suwe kudu tambah akeh ibadahe, tambah akeh amal soleh, tambah akeh ganjarane, tambah bagus akhlake, sehingga tambah larang regane. Barokah ngono iku. Makanya kita diajari doa oleh Allah yang itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya wahai Allah Tuhanku, tempatkanlah aku dimanapun dan kapanpun pada posisi yang selalu engkau beri barokah. Pancen urip sing paling enak iku ya urip sing barokah. Keluarga sing paling bahagia niku nggih keluarga sing barokah. Anak-anak sing solih-solihah niku nggih anak-anak sing iso ndadekno keluarga lan masyarakate barokah. Rezeki sing paling nikmat niku nggih rezeki sing barokah. Dan barokah itu ndak harus banyak. Untuk menggapai kehidupan barokah itu ndak harus jadi orang kaya. Barokah itu ndak kudu akeh. Salah satu cirinya barokah, salah satu tandanya barokah itu menumbuhkan ketentraman batin. Tentrem batine niku tandane barokah. Makanya kalau lek ngaji ndok kampung-kampung itu tak sampai no. Desa sing apik, desa sing barokah. Lah apike desa itu gak perkara pembangunan fisiknya yang luar biasa, bukan. Apike desa, apike daerah gak perkara pembangunan fisiknya luar biasa, gedung-gedungnya menjulang tinggi, megah, mewah, indah. Taraf ekonomi rakyatnya di atas rata-rata, sugih-sugih kabeh. Infrastrukturnya bagus, fasilitasnya lengkap. Mboten niku. Tapi apike desa, apike daerah iku tergantung wong-wong sing manggon nduk jerone desa iku, wong-wong sing manggon nduk jerone daerah iku. Masih pembangunan fisiknya sederhana, taraf ekonomi masyarakatnya ya sederhana, malah akeh sing melarat. Fasilitasnya biasa-biasa, infrastrukturnya biasa-biasa. Tapi lek isine iku masyarakat sing guyub, rukun, tentrem, ahli ibadah, akhlaknya apik, yo iku desa sing apik, yo iku daerah sing apik. Loh, artinya barokah itu nanti dari dalam munculnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sesungguhnya satuan kekayaan itu bukan materi. Satuan kekayaan itu bukan harta benda. Tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Makanya ini kesehatan hati, kesehatan spiritual. Ini yang paling larang regane ya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus punya prinsip seperti ini. Setiap waktu yang kita lalui harus ada amal kebaikan yang kita lakukan. Tak baleni. Setiap waktu yang kita lalui dalam hidup ini harus ada amal kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai waktu terlewatkan
tanpa kita melakukan amal kebaikan di dalamnya. Karena waktu itu seperti pedang. Nah, kalau kita bisa menggunakan dan memanfaatkannya, ya bisa menjadi senjata buat kita untuk meraih apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan dengan waktu itu. Tapi sebagaimana pedang, kalau kita nggak bisa memanfaatkan, nggak bisa menggunakan, bisa-bisa memenggal leher kita sendiri. Waktu penting, jangan disia-siakan. Makanya Rasulullah berpesan, ightanim khamsan qabla khamsin nih kok. Manfaatkan 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu yang lain. Masih ingat? Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Manfaatkan betul. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Mumpung saya sehat, mengenai kadung gering. Nah, yang ketiga, waktu sempatmu sebelum datang waktu sempitmu. Mumpung saya longgar bro. Maka harus meluangkan waktulah untuk ibadah itu. Jangan hanya sekedar mengisi waktu luang demi waktu asar. Saking pentingnya waktu, dalam Al-Quran banyak banget Allah sumpah pakai waktu. Betapa waktu itu sangat penting. Sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan banyak melakukan amal soleh, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran, dan saling wasiat mewasiati dalam kesabaran. Yang pertama beriman, yang kedua beramal, banyak melakukan amal soleh. Ini merupakan satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan. Iman karo amal soleh, iman dan amal soleh. Artinya apa? Kalau nggak ada iman, nggak mungkin bisa melakukan amal soleh. Kalau tidak didasari dengan keimanan, nggak mungkin berbuat kebaikan. Ketika amal-amal solihnya banyak, maka otomatis imannya akan meningkat, imannya akan semakin berkualitas, imannya akan semakin tebal, imannya akan semakin kuat. Iman ini penting, terlebih kita hidup di zaman yang seperti ini. Kan kita hidup di zaman yang kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Kita juga nggak bisa menghindari yang namanya persaingan. Dan bahkan kita hidup di zaman yang penuh dengan pilihan, bahwa kita nggak bisa menghindari perubahan. Zaman sekarang sama zaman dulu berubah banget. 5 tahun yang lalu dengan sekarang udah beda, udah berubah. Apalagi 10 tahun yang lalu, apalagi 20 tahun yang lewat, berubah. Mohon maaf, dulu lek mari maghrib itu ya, toko mau main wong-wong itu sing krungu iki suarane wong ngaji, terdengar suara orang baca Quran. Setiap habis maghrib putur-putur nampak suasana Islam, suasana agamis ten pundi-pundi iku. Gak nduk kutha, gak nduk desa. Arek mari maghrib niku wis do maca Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, do zikir, do selawat. Itu ke masjid, ke musala, ke langgar ngono iku ya maca Maulid Al-Barzanji, Maulid Ad-Dibai, Syaraful Anam. Ngono sing ana ibu-ibu ndok ngisore bedhug ki ngapalno sifat 20. Wujud ki dampak kok ngono iku. Ngono sing arek cilik-cilik belajar ngaji Quran. Metode lawasian. Coba kalau sekarang habis maghrib dari rumah-rumah warga itu yang terdengar suara Al-Quran atau suara televisi. Ini namanya kalau orang dulu bilang wolak wali ing zaman. Orang sekarang tuh jauh lebih mementingkan urusan dunia timbang akhirate. Luwih mentingno kesenengane awake dhewe, nuruti nafsune dhewe timbang urusan karo Gusti Allah, timbang tabungan kanggo akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Saiki modele ngono. Makanya tadi namanya amanu wa amilus sholihat. Kalau nggak ada iman, nggak mungkin akan timbul amal-amal solih. Semakin banyak melakukan amal solih, semakin banyak melakukan amal kebaikan, maka akan semakin kuat keimanannya. Maka kita hidup di zaman yang kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Yang kedua, kita nggak bisa menghindari yang namanya persaingan. Hidup di zaman seperti ini, kalau nggak mampu bersaing pasti oek.
Dan kita sekarang hidup di zaman yang banyak pilihan, maka salah menentukan pilihan fatal akibatnya. Maka jangan sampai salah dalam menentukan pilihan. Ketika salah dalam menentukan pilihan, akibatnya Maka pesan saya yang terakhir, zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Dalam berprinsip, dalam berakidah, kita harus pakai filosofinya ikan laut. Ikan laut utawa iwak segara iku masih dikum banyu asin tahun-tahunan. Anjene uripe nduk nggone banyu asin, tapi gak terpengaruh. Buktine iwake gak katut asin, padahal uripe nduk banyu asin, dikum banyu asin tahun-tahunan, tapi gak katut asin. Sebab iwake urip. Wong yang ngono, wong iku apan atine urip, apan imane urip, masih dikepung pengaruh jahat seperti apapun, gak akan terpengaruh, gak katene katut berbuat jahat. Masih dikepung maksiat seperti apapun, gak atene terpengaruh, gak katene katut berbuat maksiat. Sebab atine urip, sebab imane urip, gak gampang kena pengaruh. Masih tak kumpulane karo sapa ae, pilihane ya wis iku. Lho lek kumpulan ya sapa ae tetep kudu apik, Bro. Karo sapa karo musuhe dikongkon apik kok. Tapi prinsip tetep. Tapi sebaliknya iwak segara atik mati gampang kena pengaruh. Tergantung diapakno, tergantung kondisi, tergantung lingkungan. Soalnya iwake mati diuyai rasane dadi asin, diasemi rasane dadi kecut, dikei lombok ya dadi pedis. Uang iku lek atine mati, lek imane mati ya ngono, gampang kena pengaruh, gampang berubah. Nah, untuk menghidupkan hati yang mati, untuk menghidupkan iman yang mati lewat agama, maka pembangunan spiritual harus menjadi skala prioritas. Tepat sekali penggalan bait dalam lagu Indonesia Raya untuk membangun negeri ini, untuk membangun bangsa ini. Bangunlah, bangunlah jiwanya, bangunlah. Bangun jiwanya dulu baru bangun badannya. Artinya pembangunan spiritual harus menjadi skala prioritas. Insyaallah engko dadi apik kabeh.